Di tengah deru mesin dan deretan mobil mewah yang melaju kencang di jalan tol, ada satu kendaraan tua yang sering dianggap mengganggu. Truk tua bermuatan jerami, berkarat, penuh debu, dan dikemudikan oleh pria berkaos oblong yang tangannya lebih banyak. Mencangkul ketimbang menggenggam setir, tapi justru dari balik kemudi itulah, nyawa bangsa ini dijaga setiap hari. Di negeri yang semakin sibuk dengan status dan simbol-simbol kemewahan, kesederhanaan mulai terlihat seperti kesalahan. Jalan raya pun berubah jadi panggung arogansi. Tentang gengsi yang menghina kerja keras, dan tentang di mana kendaraan besar dan mahal merasa paling berhak melaju. Tapi suatu hari, di jalan tol yang panas dan ramai itu, sebuah kejadian kecil mengungkap luka besar bangsa ini. Seorang pemimpin ikat kepala putih yang datang bukan membawa kekuasaan, tapi membawa keberpihakan. Namanya Deddy Mulyadi. Dan hari itu, ia mengajarkan bahwa menghormati orang kecil adalah bagian dari menjadi besar yang sebenarnya. Mari kita simak ceritanya. Siang terik di tol Cipali. Sebuah truk tua bermuatan jerami melaju pelan di lajur kiri. Asap knalpotnya tebal, bodinya berkarat, dan jerami bertumpuk tinggi nyaris melebihi batas muatan. Di balik kemudi, duduk seorang pria tua berkaos oblong, matanya tajam namun lelah, Mang Asep, petani merangkap sopir dari daerah Majalengka. Dari belakang suara klakson panjang terdengar. Sebuah mobil mewah hitam dengan plat nomor cantik menyalip kasar, lalu berhenti di depan truk, memaksa Mang Asep mengerem mendadak. Seorang pria muda turun, mengenakan jas mahal dan kacamata hitam. Kamu kira jalan tol ini buat sapi, ha? Bawa jerami bau bikin macet. Mau viral kamu? Beberapa pengendara mulai merekam. Mang Asep hanya menunduk. Ia tidak melawan, karena ia tahu, di jalan raya, gengsi kadang lebih tinggi dari kemanusiaan. Saat suasana makin panas, sebuah mobil sederhana berhenti. Dari dalam keluar seorang pria mengenakan pakaian putih dengan ikat kepala. Sunda, Deddy Mulyadi. Ia baru pulang dari kunjungan desa dan melihat keramaian itu dari kejauhan. Tanpa banyak bicara, Deddy mendekat. Ia melihat truk Mang Asep, melihat tubuh tuanya yang gemetar, dan jerami yang mulai berserakan di jalan. Ada apa ini? Tanya Deddy pelan. Pak, truk ini bikin jalanan sempit. Nggak pantas lewat tol, ujar si pemaki, masih dengan nada tinggi. Deddy menatapnya dalam-dalam. Mas, kamu bisa beli mobil mewah karena orang seperti Mang Asep menanam padi, menanam rumput, memberi makan sapi yang akhirnya jadi makanan di hotel-hotel tempat kamu rapat. Ia mendekati truk, lalu membantu memunguti jerami yang jatuh. Orang ini bukan pengganggu jalan. Dia penyambung hidup bangsa. Jalan tol ini bukan hanya untuk mereka yang ber-AC dan berjas. Jalan ini untuk semua yang membayar pajak. Beberapa orang mulai membantu Deddy dan Mang Asep memungut jerami. Si pemuda pemaki mulai terlihat canggung. Ia menunduk. Maaf, Pak. Santai mojik, katanya lirih. Deddy tersenyum lalu menepuk bahunya. Gengsi memang bisa bikin kita lupa siapa yang sebenarnya paling berjasa. Tapi minta maaf tidak membuatmu jatuh. Justru itu tanda kamu masih punya hati. Hari itu video kejadian itu viral, tapi bukan karena aksi marah-marah, melainkan karena pelajaran tentang hormat, kerja keras, dan kesederhanaan. Dan Mang Asep, ia pulang dengan senyum lebar. Bukan karena jeraminya laku, tapi karena hari itu, ada pemimpin yang mau membelanya tanpa pamrih. Beberapa hari setelah kejadian di tol, nama Mang Asep ramai diperbincangkan di media sosial. Wajah tuanya yang jujur dan tangguh menjadi simbol. Pekerja keras yang kerap diremehkan. Sementara Deddy Mulyadi, yang terekam memunguti jerami di bawah panas matahari, kembali menuai pujian karena tak pernah berubah. Tetap membela yang kecil. Namun bagi Mang Asep, semua itu bukan tentang viral atau simpati. Ia hanya merasa dihargai. Dan itulah yang membuat ia tercekat saat menerima sebuah undangan bertanda tangan langsung. Mang Asep yang saya hormati, saya undang datang ke rumah. Tidak untuk diwawancara, tapi untuk makan bareng dan ngobrol soal hidup. Deddy Mulyadi. Dengan baju batik pinjaman dan sandal kulit yang biasa dipakai ke masjid, Mang Asep datang ke rumah Deddy. Wajahnya gugup, tangannya menggenggam topi lusuhnya erat-erat. Tapi begitu melihat Deddy menyambutnya di depan pintu dengan senyum lebar, ia langsung tenang. So kata Mang, urang ngobrol di saung belakang. Teu usah jaim. Di sini mah, semua orang sama, kata Deddy, sambil menyuguhkan air kelapa muda. Di bawah saung bambu sederhana, keduanya duduk lesehan. Tak ada meja mewah, tak ada protokol. Hanya dua lelaki yang berbeda latar. Tapi satu dalam cara pandang, hormat pada kerja keras. Percakapan pun mengalir.
Tentang bagaimana jerami dulu dianggap sampah, tapi kini jadi emas bagi peternak. Tentang jalanan yang makin tak ramah bagi orang kecil. Dan tentang anak-anak muda yang kini lebih bangga jadi seleb TikTok daripada petani. Mang Asep mengeluh pelan. Kami ini, Pak, kerja dari subuh. Tapi yang dihargai justru yang bawa mobil mewah. Meskipun belum tentu jelas kerjanya, Dedi mengangguk. Makanya, saya selalu bilang, negara ini harus dibangun dari bawah. Dari tangan yang pegang cangkul. Bukan dari tangan yang cuma tekan kontrak. Hari itu sebelum pulang, Dedi memberikan hadiah kecil. Sebuah surat dukungan untuk Mang Asep agar mendapat subsidi pupuk dan perpanjangan. Izin usaha angkut jerami secara gratis. Bukan karena kasihan, tapi karena pantas. Kalau ada yang bilang jerami itu kotor, kasih tahu mereka. Justru dari jeramilah tanah jadi hidup dan ternak bisa makan. Lebih baik bau jerami daripada bau sombong, ujar Dedi, sambil tertawa kecil. Setelah keributan di jalan tol itu terekam dan viral, pria pemilik mobil mewah yang memaki Mang Asep justru membela diri di media sosial. Ia mengatakan, jalan tol bukan tempat angkut jerami. Itu mengganggu pengguna jalan berkelas. Komentar itu meledak. Banyak netizen mengecam. Tapi si pria, bernama Kevin Daryono, pengusaha muda pemilik showroom mobil eksklusif, tetap merasa benar. Bukan saya anti petani ya, tapi tahu diri dong. Tol tuh bukan buat kendaraan karatan. Ucapan itu akhirnya sampai ke telinga Dedi Mulyadi. Namun Dedi tidak membalas lewat media. Ia memilih cara lain. Beberapa hari kemudian, Dedi mendatangi langsung kantor showroom Kevin yang berlokasi di gedung kaca bertingkat di Jakarta Selatan. Ia datang hanya dengan pakaian putih khasnya, tanpa pengawalan, membawa satu karung kecil berisi jerami kering dari truk Mang Asep. Di depan staf dan karyawan showroom, Dedi berdiri tegak dan berkata, "Saya mau mengembalikan sesuatu yang rupanya dianggap sampah oleh orang di gedung ini." Kevin muncul dari dalam, masih dengan jas mahal dan senyum sinis. "Pak Dedi, Anda datang jauh-jauh hanya karena jerami?" Dedi menatapnya tajam. "Saya datang karena satu hal, harga diri. Bukan milik saya, tapi milik petani yang Anda rendahkan. Orang-orang seperti Mang Asep mungkin tidak punya showroom, tapi merekalah yang membuat kamu bisa makan nasi setiap hari." Kevin tertawa kecil. "Saya bicara etika berkendara, bukan soal pertanian, Pak." Dedi maju selangkah. Etika? Etika bukan soal merek mobil. Kevin, etika adalah ketika kamu bisa menahan lidah agar tidak menghina orang yang sedang mencari nafkah. Tol bukan jalan untuk yang berduit saja. Ini jalan negara. Dan negara dibangun oleh keringat rakyat, bukan oleh cicilan mobilmu. Ruangan sunyi. Kevin terdiam. Karyawan showroom mulai menunduk. Dedi meletakkan karung jerami di atas meja kaca showroom. "Saya titip ini, supaya kamu ingat, barang murah yang kamu hina, justru itulah yang membuat tanah ini tidak runtuh."